Halo Fitnessmania, kali ini kita akan membahas tentang suplemen susu protein. Perbandingan 3 sumber, 3 jenis suplemen susu protein. Manakah protein yang efektif untuk kita? Banyak yang percaya atau beranggapan bahwa suplemen protein itu cocok-cocokan. Ya, ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Benar nggak sih seperti itu? Yuk, mari kita lihat. Selamat datang di channel Binaraganet ini bersama saya Joe Puangfu, biasa dipanggil nama Joe JP atau JP, yang biasa memberikan ulasan tentang informasi tentang nutrisi, latihan maupun ulasan produk seputar fitness. Protein adalah biomolekul besar yang terdiri dari rantai panjang atau disebut dengan polipeptida. Ya. Protein hewani dan nabati pada dasarnya memiliki proses cerna yang sama, yaitu di lambung memerlukan asam lambung untuk memecah polipeptida ini, protein ini, menjadi peptida. Ya. Lalu setelah itu di usus memerlukan enzim protease untuk memecah peptida ini menjadi asam amino. Dan protein memiliki 9 asam amino esensial yang tidak bisa dibuat oleh tubuh kita. Jadi setiap hari harus konsumsi protein ini karena ini. Ya, asam amino esensial perlu dikonsumsi setiap hari. Jadi 9 asam amino yang esensial itu apa? Leucin, isoleucin, dan paulin ini membentuk seperti yang disebut dengan BCAA, branch chain amino acid. Kemudian ada histidine, ada lisin, ada methionine, ada threonine, phenylalanin, dan tryptophan. Asupan pertama manusia saat lahir adalah susu ASI. Susu ASI juga memiliki lemak tinggi, nutrisi yang diperlukan oleh dalam pertumbuhan otak kita. Jadi ini perbandingan susu ASI dan susu sapi sebanyak 100 gram, 70 kalori dan 90 kalori, dan proteinnya terlihat bahwa susu ASI 1 gram protein dan susu sapi 3,8 gram protein. Tetapi karbohidratnya, laktosanya di susu ASI 7 gram, tapi di susu sapi 12,9, hampir 13 gram. Ya, beda sekitar 6 gram laktosa, dan lemak di 4,4 kurang lebih sama, dan 3,8, lemak jenuh 2 dan 2,1 juga hampir sama, kolesterol juga hampir sama. Ya, perbedaannya hanya di protein dan laktosanya. Dan protein susu hewan ternyata juga paling laris di dunia fitness. Ya, selain praktis dalam meminumnya juga karena adanya permintaan pasar. Persaingan pada merek suplemen susu sebenarnya sama seperti industri lainnya, ya, seperti produk kosmetik, perawatan tubuh, ya, dan lain-lain. Karena laris manis, persaingan pun sengit, dan kita perlu cerdas dalam memilihnya. Ya, semakin banyak hal yang kita pahami dalam produk susu protein ini, semakin bijak kita dalam memilihnya. Ya, kenali dulu apa tujuan awal Anda menggunakan atau membeli suplemen susu. Bisa karena lebih praktis, apakah karena lebih praktis, apakah karena proteinnya lebih tinggi, apakah karena ramah di lambung, ya, opsi yang pertimbangan kita dalam memilihnya, tidak kembung, tidak mencret, karena hal-hal tersebut membuat kita tidak bisa menyerap protein, ya. Apakah hanya untuk memenuhi kalori, apakah bisa konsisten untuk minum selama 10 tahun ke depan, setiap harinya, dan apakah karena hanya suka dengan rasanya? Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang umum yang sering kita pikirkan dalam memilih sebenarnya dalam memilih suplemen protein susu ini. Yuk, mari kita lihat perbandingan nutrisi dari 3 jenis suplemen susu hewan. 3 jenis ini, susu ini akan terlihat sama, yaitu berbentuk bubuk. Jadi waspada bila membelinya dalam kemasan ulang karena bentuknya sama, ya, bentuknya bubuk. Jadi kita tidak akan tahu isinya ini A, ini udah ketahuan A, ini B, C, nggak akan ketahuan. Jadi kita lihat bahwa susu bubuk, susu gainer, dan susu whey, ya, dengan per 30 gram atau 3 sendok makan, ya, kalorinya di susu bubuk 140 kalori, di susu gainer di 115 kalori, dan di susu whey 120 kalori. Proteinnya juga berbeda. Di susu bubuk itu 7,5 gram, susu gainer 4,5 gram, dan susu whey di 23 gram. Dan
Laktosanya pun juga berbeda, susu bubuk di 11,5 gram, di susu gainer di sekitar 2 gram, susu whey di sekitar 1 gram. Lemaknya pun juga berbeda, di susu bubuk 7,5 gram, di susu gainer 0,4 gram, dan di susu whey di 1 gram ya. Harganya pun juga berbeda dari 2.000, 4.000, dan 12.000. Dan perlu diperhatikan bahwa di susu whey ini 100% atau 99% itu adalah terbuat dari whey. Susu gainer pun juga sebagian besar dari whey, ada sedikit kasein, biasanya ada beberapa produk menggunakan kasein. Dan di susu bubuk ini 20% whey, 80% kasein. Ya. Proteinnya maksudnya itu protein kasein dan protein whey. Nah, sudah tahu ya perbedaan nutrisi 3 jenis suplemen susu hewan. Dan apapun pilihan Anda, bila efeknya tidak ramah di lambung dan usus, maka protein tidak bisa terserap dengan baik. Dalam hal ini tidak ramah itu kembung, misalnya terjadi reaksi alergi, ya, intoleransi, mencret, ya, maupun sampai mual. Perhatikan jumlah gula laktosa di dalam suplemen protein, ya, biasanya karena itulah kita tidak bisa mencernanya. Jadi orang dewasa tidak akan bisa mencerna laktosa dengan baik kecuali balita, ya. Semoga ini bermanfaat. Saya Jo Puafu. Berikan komentar di bawah yang ingin bertanya tentang 3 jenis suplemen susu protein ini, ya. Semoga bermanfaat. Setujukah Anda bahwa semua ini adalah hidup ini adalah pilihan. Jadi kita bisa memilih gaya hidup seperti apa, kita bisa memilih makanan-makanan apa yang kita konsumsi, tetapi kita tidak bisa memilih konsekuensinya. Jadi kita mau enak di depan atau mau enak di belakang. Dan kita tidak mungkin bisa membayar orang melakukan push up, pull up, squat, tetapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan kepada diri kita sendiri. Saya Jo Puafu bersama Binaraganet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tahan. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.